Nah, ini penting mungkin. Aspek yang pertama ini initiating, kita juga harus belajar. Karena kalau kita tidak mampu di yang pertama ini, setinggi apapun wawasan kita, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, manfaatnya jadinya minimal kalau kita tidak bisa menyampaikannya, menyebarkannya. Mungkin ilmu yang kita miliki manfaat, tapi hanya untuk kita saja. Sementara maslahatnya untuk masyarakat secara umum jadi berkurang. Karena kita tidak mampu menyampaikannya dengan tepat, dengan bahasa yang bisa dipahami. Nah, ini harus latihan teman-teman semua untuk mampu menyampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti apa sih keterampilan-keterampilan pokok, keterampilan berpikir yang utama dalam hal social thinking atau berpikir sosial ini? Ada rumusnya ternyata. Rumusnya berpikir sosial itu adalah I love. Love tertawa ya, bukan love cinta. I love. I-L-A-U-G-H. I-L-A-U-G-H. Ini keterampilan berpikir sosial. Ini maksudnya kode-kode singkatan. I itu singkatan initiating. L itu listening with eyes and brain. A itu abstracting and inferencing. U itu understanding perspective. G itu getting the big picture. H itu humor. Nah, kita bahas satu-satu ya. Keterampilan berpikir. Berarti untuk menguji apa aku ini sudah terampil benar berpikir sosial, apakah aku sudah punya keterampilan-keterampilan ini, kemampuan-kemampuan ini. Yang pertama, seseorang disebut mampu berpikir sosial kalau dia mampu menggunakan bahasa yang bisa dipahami orang lain dalam berkomunikasi, baik untuk meminta bantuan maupun mencari informasi. Jadi initiating itu berarti ketika dia berinisiatif menyampaikan sesuatu, berinisiatif menanyakan sesuatu atau mencari informasi tertentu kepada orang lain, dia mampu melakukannya dan orang lain paham. Nah, ini berarti kita sudah punya prasyarat pertama. Bisa bertanya yang bisa dipahami orang, bisa berkomunikasi, menyampaikan sesuatu, menanyakan sesuatu yang bisa dipahami orang. Itu initiating. Bisa berinisiasi, menyampaikan aspirasinya dan dipahami orang. Oh, ini tidak sederhana loh, rasanya kok mudah. Ya memang secara umum mudah, tapi kadang-kadang kita juga kesulitan dalam momen tertentu, situasi tertentu kita sering tidak mampu untuk mengekspresikan keinginan kita. Jadi tidak mampu menggunakan bahasa yang bisa dipahami orang. Itu kadang-kadang kita menyampaikannya terus jadi bulet, ruwet, ada E-nya banyak, setiap kali ngomong atau diulang-ulang atau diembel-embeli, maksud saya begini loh. Maksud saya begini loh. Itu berarti kita kurang canggih cara menyampaikannya. Kalau orang sudah canggih, itu ngomong 1-2 kalimat orang lain sudah paham. Tapi kalau harus dijelentrehkan lagi, diuraikan lagi dengan kayak tadi maksud saya, itu mungkin kita perlu latihan lagi. Itu bagian dari keterampilan berpikir sosial. Jangan dikira mahasiswa-mahasiswa pinter, profesor, dokter yang luar biasa itu sudah sangat canggih di level ini. Kadang-kadang ya mereka-mereka itu ada kesulitan tersendiri untuk menyampaikan
apa yang ingin mereka sampaikan ke tengah masyarakat. Mungkin karena terlalu tingginya wawasannya atau terlalu dalamnya filsafat-filsafatnya, jadi ketika menyampaikan ke masyarakat, ya masyarakat hanya melongo saja, tidak paham ini orang ini ngomong apa, ingin menyampaikan apa, mereka hanya tolah-toleh saja. Kadang-kadang kalau ada situasi kayak gini kan yang kita salahkan masyarakatnya. Wah, dasar masyarakat tidak pinter, dasar masyarakat kelas rendah, masyarakat kurang pendidikan, dan lain sebagainya. Jangan-jangan yang salah kita. Kita yang tidak mampu mengemas ide, mengemas gagasan yang bisa diterima oleh pikiran mereka. Harusnya kita yang terdidik, yang bersusah payah menyesuaikan dengan kemampuan berpikir mereka. Ya terbalik, kalau mereka yang pendidikannya tidak tinggi, kita paksa menyesuaikan dengan kapasitas berpikir kita. Berarti yang harus susah payah ya harusnya kita. Logika sederhananya kan begitu. Tapi kadang-kadang banyak orang-orang pinter yang hasilnya hanya membuat orang bingung, membuat orang tolah-toleh, tidak paham iki karepe apa ya, iki maksudnya apa ya. Nah, itu yang ciri pertama orang mampu berpikir sosial. Ya, ini mungkin kita yang mahasiswa, teman-teman yang mahasiswa itu kan sering mengalami seperti ini. Setelah kuliah di kota, terus pulang ke kampung, sekarang bahasanya sudah tinggi-tinggi. Orang-orang di kampung, orang tuanya tidak paham. Kalau ngomong sekarang ada eksistensi lah, paradigma lah, kondisional, prasyarat, eksistensial, dan lain sebagainya. Itu gaya mahasiswa di kampus dibawa ke kampung. Akhirnya orang kampung tidak paham, tidak nyambung sama dia. Susahlah dia setiap kali bergaul di tengah masyarakat. Jadi kemampuan social thinkingnya perlu di-upgrade sebenarnya, karena dia hidup di tengah masyarakat harus mampu mempertimbangkan situasi masyarakatnya. Nah, ini penting mungkin aspek yang pertama ini initiating kita juga harus belajar. Karena kalau kita tidak mampu di yang pertama ini, setinggi apapun wawasan kita, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, manfaatnya jadinya minimal kalau kita tidak bisa menyampaikannya, menyebarkannya. Mungkin ilmu yang kita miliki manfaat, tapi hanya untuk kita saja. Sementara maslahatnya untuk masyarakat secara umum jadi berkurang. Karena kita tidak mampu menyampaikannya dengan tepat, dengan bahasa yang bisa dipahami. Nah, ini harus latihan teman-teman semua untuk mampu menyampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami. Ini keterampilan yang pertama. Keterampilan kedua, listening with eyes and brain. Kemampuan untuk mendengarkan dengan mata dan otak, dengan akal. Maksudnya apa? Mampu berkonsentrasi, menanggapi secara serius kalau ada orang yang berkata-kata. Meskipun mungkin kita tidak tertarik dengan apa yang dia sampaikan. Nah, itu namanya listening with eyes and brain. Jadi, sering nanti ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita itu ketemu orang-orang yang mungkin ngomongnya banyak, senang menyampaikan macam-macam. Tapi kita tidak terlalu tertarik dengan yang dia sampaikan. Mungkin karena kita sudah tahu, mungkin karena menurut kita tidak penting, mungkin karena kita menganggap itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi orang yang punya keterampilan berpikir tinggi, itu apapun yang disampaikan orang di depannya, dia tetap secara serius berkonsentrasi dan menanggapi. Nah, ini yang kedua, listening with eyes and brain. Mungkin ini seperti kebalikannya yang pertama tadi. Kita di posisi orang yang sedang diceramai atau diajak ngobrol orang yang ngomong ngalur ngidul tidak karu-karuan. Nah,
Di antara cirinya kita punya kemampuan sosial yang tinggi adalah kita tetap masih tahan untuk berkonsentrasi, berusaha memahami, menanggapi apa yang disampaikan orang lain itu, meskipun kita tidak tertarik atau menurut kita tidak penting. Dan itu tidak hanya dalam pikiran, tapi juga kelihatan di gestur kita. Mata kita masih fokus pada dia yang menyampaikan. Gerak tubuh kita itu menunjukkan kita tetap perhatian padanya. Pikiran kita juga fokus pada yang dikatakannya. Nah, ini termasuk jenis keterampilan berpikir sosial juga. Jadi listening with eyes and brain. Kita mendengarkan tidak hanya dengan telinga, tapi juga dengan mata, tapi juga dengan pikiran. Jadi ya kalau telinga kan otomatis terdengar. Kadang-kadang ada orang itu karena tidak tertarik terus matanya nengok kiri, nengok kanan. Tampak sekali kalau dia tidak minat, tidak tertarik. Atau orang ngomong panjang lebar, kita malas menangkap, tidak mau menangkap sama sekali. Sehingga kadang-kadang kalau sudah selesai orang ngomong, dia minta tanggapan kita, terus jawaban kita, tadi ngomong apa? Tadi maksudnya apa? Apa sih yang kamu sampaikan tadi? Dan macam-macam yang sejenis itu. Itu menunjukkan kita tidak punya keterampilan yang kedua tadi, listening with eyes and brain. Ini selain keterampilan berpikirnya juga menunjukkan kita tidak punya kemampuan respect pada orang lain. Jadi ini yang huruf L-nya. Jadi penting nanti bagi teman-teman untuk demi kehidupan sosial yang nyaman, di antara kapasitas berpikir sosial kita adalah mampu listening with eyes and brain. Yang ketiga, abstracting and inferencing. Kemampuan berabstraksi dan merujuk, inferencing. Maksudnya apa? Kita mampu memahami maksud seseorang meskipun mungkin dia tidak menyatakannya secara jelas. Nah, ini juga kemampuan berpikir sosial. Biasanya di tengah masyarakat itu ada kode-kode sosial tertentu, ada cara ngomong tertentu yang itu bagi orang luar mungkin sulit dipahami, tapi orang dalam yang terlibat dalam komunitas sosial itu bisa menangkapnya, bisa paham. Nah, kita itu cerdas secara sosial, mampu berpikir sosial kalau kita mampu memahami maksud orang lain meskipun dia sendiri sebenarnya tidak menjelaskan secara detail, tidak menyatakannya secara jelas. Nah, ini kita berarti cerdas sosial, mampu berpikir sosial. Misalnya orang ngomongnya hanya sedikit sebentar, mungkin dia agak sulit menjelaskannya, sampai dia bingung sendiri, gimana ya maksudnya, terus dia garuk-garuk, terus dia telah-toleh saja itu, maksud dia menjelaskannya kesulitan, tapi kemudian, oh iya, aku bisa menangkap yang engkau maksud, aku ngerti maksudmu apa, meskipun belum kamu sampaikan semua. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, sebenarnya kita sudah punya kecerdasan secara sosial, kita mampu berpikir sosial. Hanya dari kode-kode, isyarat, kemudian kalimat-kalimat pendek, kita bisa menangkap apa yang dia maksud. Kadang-kadang mungkin dari hanya sedikit gerakan, kita mampu menangkapnya karena kita bagian dari komunitas sosial itu, sehingga kita cerdas kalau di lingkup sosial kita. Nah, ini abstracting and inferencing. Jadi kemampuan kita untuk memahami meskipun tidak dinyatakan secara jelas, karena banyak orang yang tidak mampu menjelaskannya secara detail. Dia hanya bisa menjelaskan dengan kode-kode tertentu yang selama ini mungkin disepakati dalam konteks sosial di sana. Nah, kita bisa menangkap itu, berarti kita punya keterampilan berpikir sosial yang bagus. Yang keempat, yaitu understanding perspective. I love tadi, sekarang huruf keempat. Understanding perspective itu kita
disebut cerdas secara sosial kalau kita mampu memahami sudut pandang kita sendiri dan sudut pandang orang lain. Ini yang disebut understanding perspective. Jadi kita ngerti benar, oh saya itu memahami begini karena sudut pandang saya ini. Sementara orang itu memahaminya begitu karena dia sudut pandangnya itu. Jadi dia melihat bagian ini, saya melihat bagian itu. Itu yang membuat kesimpulan kita berbeda. Nah, ini namanya understanding perspective. Oh, pantes dia bilang warnanya hijau, karena kalau dilihat dari sana memang warnanya hijau. Sementara saya menganggapnya warnanya putih, karena kalau dari tempat saya ini warnanya putih. Nah, kemampuan kita memetakan dan memahami perbedaan sudut pandang, ini adalah bagian dari kecerdasan sosial, keterampilan kita berpikir sosial. Jadi ini penting bagi teman-teman untuk mampu ini. Kalau kita sulit melakukan ini, ya biasanya terus terjadi gesekan-gesekan, konflik-konflik karena perbedaan pandangan yang sangat kuat. Tidak berarti kemudian kita harus setuju dengan pikiran dia, tapi dengan kita sadar perbedaan perspektif ini, konflik-konflik yang tidak perlu, gesekan-gesekan yang tidak penting bisa dihindari. Paling tidak kita bisa memaklumi kesimpulannya. Oh, dia menyimpulkan begitu karena memang sudut pandangnya seperti itu. Sementara menurut saya, sudut pandang yang pas itu seperti ini. Itulah yang membuat kesimpulanku berbeda. Ini juga butuh kecerdasan sosial. Butuh keterampilan berpikir sosial. Understanding perspective. Kemudian yang kelima, huruf G. Huruf G ini artinya getting the big picture. Bagaimana kita memahami secara umum. Bagaimana kita memahami secara utuh. Getting the big picture itu kita pahami maksud umumnya apa sih. Yang penting-penting kita ambil, yang tidak penting kita lewatkan saja. Ini maksudnya bagaimana? Yang keempat, yang kelima ini, huruf G ini, kita itu kan kalau berinteraksi dengan orang lain, mungkin ngobrol, mungkin diskusi, mungkin peristiwa-peristiwa interaksi yang lain, itu kan sering terjadi banyak bumbu-bumbu. Menjelaskan saja kadang ditambahi, ada guyonnya lah, ada ngelanturnya kemana-mana, ada macam-macam. Nah, di antara keterampilan berpikir atau kecerdasan berpikir sosial ini, kita mampu memilah-milah, oh ini penting, ini tidak penting. Ini kan secara umum maksudnya ini. Jadi bagian ininya tidak penting, jangan diambil hati. Bagian ininya itu hanya bumbu-bumbunya saja. Kalau ini ilustrasi-ilustrasi, mungkin ada yang tidak cocok, tapi yang penting kan maksudnya itu. Nah, itu namanya getting the big picture. Jadi di antara kecerdasan sosial, kemampuan berpikir sosial yang penting itu kita harus mampu ini. Kalau kita tidak mampu mengambil atau fokus pada yang penting, melewatkan yang tidak penting, hidup sosial kita pasti akan berat. Tidak hanya hidup sosial konkret, hidup sosial di medsos juga begitu, apalagi di medsos. Jadi kita harus pinter, oh ini orang ini maksudnya guyon, yang ini hanya ilustrasinya saja. Maksud intinya sebenarnya yang dia inginkan itu ini. Nah, itu kita harus bisa begitu. Jadi yang ilustrasi yang tidak penting kita singkirkan saja. Guyonan yang hanya bumbu-bumbu yang malah merusak pemahaman kita singkirkan dulu. Kita ambil dulu maksud utamanya. Ini loh sebenarnya yang dia inginkan. Nah, kalau yang ini aku setuju. Oh, itu penting dalam hidup sosial bersama orang lain. Kadang-kadang kita harus mampu yang bumbu-bumbu ya kita posisikan sebagai tempelan-tempelan. Yang guyon ya kita posisikan sebagai guyonan saja, lawaan saja untuk diketawakan. Yang ilustrasi ya kita
posisikan sebagai ilustrasi untuk penyegar saja. Nah, kita menangkap yang inti, maksudnya yang penting. Nah, ini termasuk kemampuan yang harus juga kita kuasai. Jangan sampai kita kelewatan, keliru. Untuk yang penting-penting malah kita lewatkan. Kita sibuk ngurusi yang kecil-kecil yang tidak penting. Kita sibuk marah-marah karena ada guyonannya. Kita tersinggung karena ilustrasinya tidak pas. Kita tidak cocok karena ini yang tidak penting. Kalau diurusi serius, ini jadi rame. Akhirnya dibahas yang tidak penting. Yang penting tidak terbahas. Bolehlah kita komentar sedikit. Kalau guyonanmu yang itu aku tidak setuju, tapi itu nanti saja. Topik kita kan ini secara umum. Itu boleh. Jadi tidak harus kemudian yang tidak penting itu dibahas panjang lebar. Akhirnya duduk persoalannya melenceng. Yang diinginkan tidak terpenuhi. Nah, itu huruf G. Jadi getting the big picture. Ambil yang utamanya saja. Yang tidak penting dilewatkan. Mungkin besok ada tema yang relevan, boleh yang tidak penting itu ditarik ke tengah, dibahas lagi. Itu keterampilan yang kelima. Nah, yang keenam, ini juga sangat penting dalam kehidupan sosial dan mengasah kemampuan, keterampilan kita berpikir sosial. Yang keenam ini adalah humor. Tadi kan saya sebut humor itu tidak penting, tapi dalam pergaulan sosial tertentu itu kita harus punya kemampuan humor. Kemampuan humor itu kemampuan menerima, kemampuan memahami, bahkan juga sedikit-sedikit kemampuan melakukan. Jadi kalau kita lempeng, terus serius, terus orang bosan. Mungkin jadi jenuh kayak ngaji kita belakangan ini kan serius terus saya ngomong sendirian jadi susah mau ndagel apa, mau lawaan sama siapa, wis langsung saya sampaikan materinya. Tapi kalau ada orang lain kita bisa berinteraksi, bertemu. Nah, humor ini penting. Dan kita dituntut untuk punya kemampuan humor, baik kemampuan menerima, memahami maupun melakukan. Ada loh orang itu yang kemampuan menerima humornya rendah. Jadi dia tidak bisa diguyoni. Kalau ada orang guyon dia tanggapi serius. Orang guyon itu kan kadang-kadang membuat fragmen-fragmen abstrak, membuat cerita-cerita karangan yang penting lucu. Tapi orang-orang yang tidak bisa menerima humor itu kadang-kadang malah tidak tertawa, menanggapinya serius. Nah, ini juga penting kita belajar untuk menemukan titik lucunya, titik humornya, sehingga karena itu maksudnya humor kita bisa ketawa. Jangan dikira ini mudah. Banyak orang kesulitan. Kadang-kadang kan kita itu jadi sinis sekali hidup kita, jadi kaku sekali hidup kita. Kalau orang-orang yang tidak kita sukai kadang-kadang terus kita meskipun dia melucu kita tidak mau ketawa, tidak lucu, itu butuh kearifan sebenarnya. Bayangkan kalau teman-teman dagel ngelawak terus tidak ada yang ketawa, itu kan tekanan batin luar biasa. Prinsip hidup sosial itu kan jangan melakukan yang kalau dilakukan padamu engkau juga tidak suka. Nah, humor juga begitu, berarti kita penting untuk bisa menerima humor. Saya tekankan menerima karena banyak orang yang pura-pura menerima, sebenarnya dia tidak tahu lucunya, hanya ketawa formalitas saja. Itu lebih menyakitkan juga. Jadi ini kita harus latihan. Jiwanya perlu lebih lentur, lebih santai, cerdas menangkap sisi-sisi lucunya, memahami titik-titik lucunya. Dalam rangka apa? Kesegaran hidup sosial. Biar tidak kaku. Kadang-kadang hal-hal serius itu kalau disampaikan dengan humor, dengan santai, dengan satir-satir dagelan, itu lebih menyegarkan pikiran. Tidak membuat tersinggung, tidak membuat orang marah-marah. Jadi semoga kita termasuk orang yang bisa menerima humor dan juga bisa melakukan humor. Karena itu termasuk bagian dari keterampilan berpikir sosial.
Nah, jadi teman-teman, ada 6 keterampilan pokok untuk kita berpikir sosial, yaitu I love tadi. Yang pertama, kita mampu berekspresi, initiating, bagaimana kita menggunakan bahasa yang bisa dipahami orang, bagaimana kita mampu mendengar. Jadi yang pertama itu bisa mengungkapkan, bisa bicara. Yang kedua bisa mendengarkan dengan baik. Yang ketiga bisa memahami dengan baik, meskipun pernyataannya tidak terlalu jelas. Yang keempat bisa memetakan sudut pandang yang berbeda. Yang kelima bisa milih mana yang penting, mana yang tidak penting. Dan yang keenam bisa melakukan humor atau menerima humor, biar tidak terlalu kaku, tidak terlalu serius hidup kita, biar hidup kita segar, menyenangkan. Bumbu-bumbu humor penting untuk sekali dua kali kita tampilkan. Tuh yang pokok-pokok. Jadi mari kita latihan agar punya 6 keterampilan berpikir sosial tadi. Terus kita lanjutkan. Nah, tadi ini uraian lebih jauh tentang perspektif tadi, atau istilah lainnya perspektif taking. Jadi perspektif taking, mengambil perspektif, kemampuan memahami diri dan orang lain. Apa sih yang kita pahami dari orang lain itu? Ini secara umum kita dituntut untuk memahami paling tidak 5 aspek. Kalau bisa, semakin bisa kita memahami 5 aspek ini, semakin lancar kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain. Semakin kita bisa relate dengan orang lain. Yang pertama apa? Yaitu pemikiran dan emosi, thought. Kita bisa memahami pikiran-pikiran dia, gagasan-gagasan dia, dan emosi dia. Jadi kalau kita sedang berinteraksi dengan orang lain, pastikan kita tahu ini dia sedang marah, sedang sedih, sedang senang, sedang semangat untuk memberi nasihat, atau sedang semangat untuk minta petunjuk, dan lain sebagainya. Ini namanya emosi-emosi. Jadi selain pikiran-pikiran dia, kita bisa menangkap emosinya. Jadi ini dia dalam suasana apa, nuansa dirinya sedang apa, sedang sangat senang, sangat sedih, ataukah sedang gembira, atau sedang bosan, atau sedang menghabiskan waktu, dan lain sebagainya. Ini penting kita pahami dari orang yang di sekeliling kita, yang sedang berinteraksi dengan kita. Kemudian yang kedua, motif dan tujuan, motif and intention. Orang ini maunya apa sih? Inginnya apa? Nah, itu harus juga kita pegang. Karena interaksi antara dua orang itu kan selalu ada tujuannya. Inginnya apa? Oh enggak kok, ini dia ngobrol sama aku ini sebenarnya untuk menghabiskan waktu saja. Oh dia ini ingin mendapatkan petunjuk. Oh dia ini sebenarnya hanya ingin punya teman baru aja. Oh dia ini sebenarnya hanya ingin nambah kolega saja, dan lain sebagainya. Nah ini penting kita pahami. Alhamdulillah kalau kita bisa masuk ke 3 aspek selanjutnya, yaitu yang pertama apa? Prior knowledge atau experiences. Jadi pengalaman-pengalaman dia sebelumnya. Orang ini seperti apa sih? Dia sudah pernah mengalami apa saja? Nah, itu penting. Kalau kita ngobrol sama orang, berinteraksi sama orang lain, kemudian kita tahu siapa dia pernah mengalami apa saja dalam hidupnya, itu kan nanti menentukan cara kita bersikap, berekspresi di hadapan dia. Secara lebih hati-hati, biar tidak keliru, biar tidak salah. Nah, itu namanya prior knowledge. Kita tahu, oh orang ini dulu pernah mengalami kejadian luar biasa, misalnya keluarganya mengalami bencana ini, sehingga dia ini sekarang jadi orang yang agak murung. Nah ini, kalau kita lebih punya data ini akan lebih
nyaman kita berinteraksi, sehingga mungkin dalam berkomunikasi kita bisa menghindari hal-hal yang tidak mengenakkan dan bisa menjaga kenyamanan kita bersama dia. Itu yang ketiga, experiences. Yang keempat, belief, prinsip-prinsip hidupnya, termasuk mungkin agamanya. Meskipun ini sebenarnya kadang jadi urusan yang sangat privat, tapi kita tahu juga lebih nyaman dalam bergaul, dalam berinteraksi. Karena kalau kita tahu kan bisa menjaga. Misalnya, ini beliau ini Muslim apa Kristen ya? Kalau beliau Kristen ya acara kita yang hari Minggu mending kita pending saja deh. Mungkin dia mau ke gereja. Oh enggak, dia Muslim. Oh kalau begitu karena dia Muslim kita bikin acara tapi jangan hari Jumat ya. Nah, itu lebih nyaman interaksi. Identitas yang jelas. Ini menurut saya penting juga identitas yang jelas itu. Meskipun bagi banyak orang memang kadang-kadang ini urusan yang privat, tidak perlu ditampak-tampakkan. Ya, tapi dalam konteks tertentu pergaulan kadang-kadang kita tahu dia ini siapa, agamanya apa, kelompoknya apa, alirannya apa, itu memudahkan kita bersikap biar tidak keliru, biar kita bisa menghargai dia, tidak menyinggung dia. Nah, ini dalam perspektif ini menurut saya juga ada pentingnya kita tahu belief-nya, prinsip-prinsip hidup termasuk agamanya, bahkan mungkin termasuk organisasinya. Misalnya dalam Islam itu kan misalnya ada orang yang setuju kalau sholat subuh ada kunutnya atau tidak ada, setuju, lebih milih tidak kunut. Nah, ini kan sederhana sebenarnya, tapi kalau kita tahu teman kita ini pendiriannya seperti apa kan enak. Kan kita sering ditanya, kamu kunut atau tidak? Biasanya kan kita terus jawab, terserah saja, saya kunut bisa, enggak kunut bisa. Wah, ini menyulitkan teman jawaban yang seperti ini itu. Kita yang diberi jawaban itu kan jadi bingung ini. Wah, ini saya kunut apa enggak ya, jadi rumit. Tapi kalau tegas, saya biasanya kunut. Tapi enggak kunut juga enggak apa-apa kok. Tapi ini lebih nyaman jawaban seperti ini. Oh ya sudah, karena sampean biasanya kunut, saya tak kunut sajalah. Wong yo sama-sama ndak wajib, tapi saya menghargai sampean. Duh, pergaulan yang jelas gini kan enak. Engkau siapa, pendirianmu apa, dan kita saling menghargai. Lah kalau kita sama-sama ndak jelas kan ndak tahu jalannya, cara menghargainya gimana. Jadi itu penting dalam berpikir sosial. Kalau bisa, karena memang dalam kondisi tertentu kita sulit untuk masuk ke ranah privatnya orang. Dan yang terakhir juga penting, personality. Personality ini kepribadian. Kalau kita tahu orang ini kepribadiannya gimana ya, mudah marah atau sabar, atau ini orang ini tegas, ataukah orang ini santai. Kalau tahu kan enak. Cara menyikapi, memposisikan diri kita di hadapannya kan enak. Jadi karena memang pergaulan yang baik, berpikir sosial yang tepat, itu semakin banyak variabel orang-orang di sekeliling kita yang kita tahu, kesimpulan-kesimpulan yang kita tarik dari pemikiran sosial kita akan jauh lebih tepat. Kita akan lebih pas memahami orang lain. Ya termasuk memahami diri kita sendiri. Sebelum memahami orang lain kan memang jalannya memahami diri kita sendiri. Jadi kita siapa, dia siapa, itu penting. Setelah jelas aku siapa, dia siapa, tinggal kita atur bagaimana sih jalan kita untuk saling menghormati, saling menghargai, bekerja sama mewujudkan ideal cita-cita kita bersama. Baik, jadi itu perspektif taking. Jadi bagaimana kita mengambil perspektif. Kalau kita tahu hal-hal 5 tadi, kita sekarang bisa memahami sudut pandang orang yang berinteraksi dengan kita. Kita paham pikiran-pikiran dan emosinya, kita paham motif dan tujuannya, kita paham
pengalaman-pengalaman dia sebelumnya, prinsip-prinsip kepercayaannya, dan juga kepribadiannya.